Saya kasih nikah banyak pasang nikah. Saya tanya, kamu dua menikah untuk apa? Untuk dapat keturunan, Pak. Ada orang lain dia tidak menikah, dia punya keturunan, satu di sini, satu di situ, satu di situ. Kalau menikah hanya untuk dapat keturunan, kau salah itu. Lalu menikah apa? Menikah untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi semua orang, tidakkah kau tahu, inilah tahun Yoel. Baik, saudara-saudara, mari hafal bersama-sama yang saya ucapkan. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Saudara-saudara, untuk mendatangkan kebaikan tidak semuanya manis. Untuk mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya Saudara pernah sakit? Pernah minum obat? Itu obat manis, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Yang COVID kemarin dapat vaksin, ada PKB takut vaksin, tapi terpaksa memang harus untuk mendatangkan. Kadang-kadang suami mesti marah istri untuk mendatangkan. Kenapa takut istri? Ngomong seperti agak-agak takai sedikit nih. Kadang-kadang orang tua mesti marah anak-anak untuk mendatangkan. Dan saudara tahu, untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, Yesus rela mati di kayu salib untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Baik, lalu saya ajak kita baca bagian ini. Abram, saudara-saudara, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah tetap teguh pada firman-Nya, janjinya, Dia akan menyelamatkan kita. Dia panggil satu orang namanya Abram. Nanti dari satu orang menjadi satu bangsa namanya Israel. Dan dari satu bangsa itu semua umat manusia dipanggil. Yang menarik adalah panggilan Abram. Abram, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi melainkan pendeta. Masa mau jadi bapak sejumlah besar bangsa ini hanya ganti nama? Dari Abraham menjadi Abraham, kok murah sekali? Ini tidak murah. Ini bukan seperti kita punya anak-anak orang di kampung. Waktu masih di rantai paut dia bernama Yakobus. Orang biasa panggil Kobus. Datang di Makassar sekolah 6 bulan pulang bilang, jangan panggil kita Yakobus, panggil kita Jeko. Tidak sama. Beda. Dulu masih di kampung, itu dia punya nama Maria. Biasa orang panggil? Datang sekolah di Makassar pulang tidak mau dipanggil Maria, dia tolong panggil kita Manohara. Tidak, beda itu beda. Beda. Pergantian nama dari Abram menjadi Abraham adalah sebuah proklamasi. Ulang, proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sama-sama, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang dalam nama Tuhan. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Masa lalu, tapi masa depan PKB. Ya, saudara-saudara, lalu bagaimana ini? Abram, secara cepat saya sampaikan ini dulu. 1, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu orang kaya di kampungnya. Kayanya, tanah luas, budak banyak, punya harta. Dia tidak pernah rasa takut. Sekarang Tuhan bilang, engkau menjadi Abraham, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana keluarga tidak ada, di sana tidak ada tanah satu jengkal. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya engkau belajar bersandar kepadaku. Kalau kita masih di kampung, siapa mau takut? Jatuh semua kan di kampung.
Sudatan di Makassar. Mulai kacau. Jemaat. Di sini jemaat 10 saja. Jemaat. Makin jauh berjalan, orang makin mengerti siapa dia di hadapan Allah. Ternyata dia bukan siapa-siapa. Contoh, pernah ke pantai? Pantai mana? Pantai mana? Itu bidang siapa? Kalau orang pergi ke pantai, main-main di pantai, itu air hanya sampai betis. Dia bisa bilang, karena pinggir pantai. Karena di pinggir pantai, foto-foto. Pinggir pantai. Coba masuk barang setengah kilometer ke dalam laut, coba masuk. Terus ini perahu sudah mau tenggelam, baru dia bilang, perahu mau tenggelam, tolong foto. Yang gaya-gaya itu jalan belum jauh, pinggir pantai. Pernah jalan kaki? Kemana? Jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan penuh ada pada kita. Orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini, karena jaraknya dekat. Coba lebih jauh sedikit, naik ojek. Pernah? Pernah aku tidak naik ojek itu baru, itu anak gas kencang. Saya yakin yang di belakang akan bilang, adek, pelan sedikit. Terusin anak bilang, tidak bisa. Kenapa? Kita pedada tidak kuat. Tidak bisa ibu. Kenapa? Ibu hanya bayar 5.000. Memangnya bayar 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem. 10.000 dulu baru pakai. Tapi poinnya dapat. Jalan mulai jauh. Rasa takut mulai ada. Orang mulai belajar bersandar pada Tuhan. Amin. Lebih jauh lagi. Naik mobil pernah? Makassar sampai di pernah? Oh sering. Pernah dari Pelopo ke, pernah juga. Pernah duduk di samping sopir. Pernah kok tidak waktu bok-bok begitu dia belum rem, kita yang mau angkat kaki rem sendiri. Pernah? Salam PKB. Makin jauh berjalan kita bukan sapa-sapa. Amin. Lebih jauh. Naik kapal laut. Pernah? Kemana? Ke Toraja juga. Pernah naik kapal laut? Kemana? Ke Kupang. Cari apa di Kupang? CI. Saya ingat, saya melayani di Sabu, satu pulau kecil di NTT bagian selatan. Laut Sabu itu berat. Jago berenang, tapi kalau tenggelam di Laut Sabu tidak ada jago. Tidak ada, apalagi musim timur. Aduh, kalau kapal feri masih jalan di musim yang berat itu, maju tidak mau. Kalau lihat ada pendeta, orang bilang begini, pendeta, ya kita ibadah. Di darat susah ibadah Bapak. Di Laut Sabu, ada PKB malas ibadah? Ada. Ada di sini dia. Pakai baju seragam atau tidak? Kalau malas ibadah bawa ke, yang menarik itu jemaat. Yang menarik itu saudara-saudara, kalau ibadah di laut yang sementara bergelora, itu waktu persembahan. Waktu persembahan itu ngeri. Waktu persembahan itu kami tidak pakai yang ini, tidak pakai. Pertama, karena tidak ada. Kapal mana mau siap kasih kita tanggung persembahan? Tidak ada. Tapi yang kedua, harus pakai dus. Yang besar itu, besar. Kenapa harus pakai dus? Karena kalau ibadah di tengah gelombang laut, persembahan datang, sekali isi tangan begini, itu dapat berapa saja, masuk, tidak lewat otak, saku langsung. Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Ibadah di darat itu, yang mau tangguh persembahan datang itu, kita isi tangan dalam satu macam agak lama. Sudah agak lama lebur mata putar 2-3 kali begini. Ini macam semacam ada firasat. Terus dia ambil persembahan, dia taruh begini, yang mau persembahan sudah lewat, baru dia kata, aduh, kenapa? Saya isi yang merah. Beli rokok tidak menyesal, tapi isi merah,
Ada juga begitu. Ada di sini tuh orang. Fam apa dia? Dia fam apa langsung saja. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah? Kemana? Toraja juga, Toraja. Saudara, kalau naik pesawat itu yang Boeing, yang Airbus, kan dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki itu berarti kira-kira 12 km di atas udara. Itu pesawat belum jatuh, kita sudah mati. Belum jatuh, dia mati sudah. Mati. Kalau di 12 km itu kan sudah di zona aman. Sudah bisa lepas seatbelt, sudah bisa sengaja jalan-jalan sedikit. Tiba-tiba lampu seatbelt itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu, ada yang berani protes? Ada? Silakan kembali ke tempat. Mau kembali buat apa? Ada? Jago hilang Bapak. Dia balik dengan itu mau kencing juga tunda. Dia duduk begini, ada anak kecil ribut di sebelah, dia kasih tahu, adek, doa. Di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Itu cepat atau lambat itu? Terlalu cepat. Karena cepat itu maka dia tabrak awan, pasti guncang. Nah yang menarik, waktu tabrak awan, pesawat guncang, orang Kristen di atas langsungnya, Yesus. Di darat kalau kaget maki. Saya belum pernah dengar orang maki di pesawat. Di sini ada yang biasa maki? Ada. Kumpul uang, beli tiket, suruh dia berangkat pas musim barat. Itu pulang langsung persekutuan doa di rumah. Nah, apa yang saya mau bilang? Makin jauh berjalan, orang makin bersandar pada Tuhan. Rumah yang bersandar pada Tuhan pasti ada damai sejahtera. Kedua, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu suami yang tidak setia. Salam PKB. Suami di sini setia-setia. Oh, coba 3, 4. Setia-setialah. Seperti siapa? Seperti. Sambil tepuk tangan. Mati, apakah balasanmu untuk kasih setia? Karena itu setia-setialah, setia sampai. Bayangkan, menunggu lebih dari 20 tahun Sarah tidak pernah hamil-hamil. Saya bayangkan di zaman yang budayanya patriarki, perempuan tidak bisa atur-atur laki-laki, laki-laki atur perempuan boleh. Tapi bayangkan, Abram tanpa satu pun kalimat, dia mengikuti apa yang disampaikan oleh istrinya. Kalau kita dramatisir, pasti orang dua duduk-duduk sambil minum teh atau minum kotor. Minum apa? Ada orang Toraja di sini? Waduh, ya. Pasti sambil minum begitu, terus istri bilang begini, Papa kan mau ada keturunan, tapi mama sudah tua begini, seumur 70 tahun lebih. Jadi kalau Papa mau, biar Papa dengan kita pun pembantu. Saya yakin pasti Abram ini kalau kita dalam cerita pasti dia korek-korek di kuku, baru dia bilang, kalau mama rasa itu baik, Papa setuju. Suami di sini setia-setia semua. HP aman. Pola tidak rumit. Bisa kasih istri pegang HP. Kenapa suami suara makin menurun? Saya baca satu status, saya lucu sendiri. Itu status tulis begini. Istri ambil HP kami. Kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Suhapus kabalom. Kalau orang setia di rumah itu pasti ada apa? Damai sejahtera. Setia. Amin kok. Ini
Ada satu istri bilang pada dia pun suami, Papa, Papa itu, Papa ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah berubah. Papa sudah tidak setia. Terus dia pun suami bilang, tidak setia bagaimana? Dia bilang, Papa, dulu sedikit-sedikit Papa su ajak mama makan papium. Dulu sedikit-sedikit Papa su ajak mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit kalau Papa datang, Papa bilang, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Wah, sekarang Papa su tidak begitu. Papa su tidak setia. Terus dia pun suami bilang begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia punya istri bilang, jadi selama ini Papa hanya umpan-umpan Mama? Jadi selama ini Papa pikir Mama ikan? Malam pas mau tidur, istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, tidak bisa. Mama, iya, buka pintu. Tidak. Mama, tidak. Mama buka pintu, tidur di luar. Mama, kenapa bikin Papa begitu? Kita dua ini masih suami istri. Terus istrinya bilang begini, Papa, coba Papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Mutu setia. Sekarang dia menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika istri hamil tua. Coba bayangkan satu nenek hamil. Wih, itu berat itu. Kurus, tinggi, rambut rontok, sedikit keriput, gigi mulai tidak ada, baru perut. Baru kita jalan gandeng. Butuh ini. Suami di sini setia-setia semua. Kenapa yang lain macam ragu? Ketiga, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram orang tahu. Abram itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Salam PKB. Abram itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan, tidak pernah. Itu dorang pun kesepakatan. Tapi ketika Ismail mulai usia belasan tahun, dia setuju untuk usir itu anak. Ini bapak macam bagaimana ini? Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang menunjukkan tanggung jawab. Bahkan ketika dia bawa anak yang paling dikasihinya itu ke altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham menjadi Abraham. Bapak-bapak PKB yang ini tanggung jawab mantap semua. Ada bapak yang dapat uang 100.000, 30 beli rokok. Tinggal berapa? Tinggal 70, dia ambil 50 lagi bilang uang jaga-jaga. Tinggal 20 ini yang dia kasih di istri dengan harapan kuah asam. Bahaya ini, kuah kuning ini. Ada satu dua orang tua datang bilang ke saya begini, pendeta, ini anak tidak tahu mau bikin bagaimana lagi. Maksudnya, pukul sudah, marah sudah, usir sudah, ikat sudah, tapi anak nakal terus. Tidak tahu dia ikut siapa ini. Saya bilang, mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ya ikut dia punya bapak. Masa ikut saya? Terus saya kasih tahu, Alkitab itu memberi pesan supaya anak-anakmu jadi baik. Lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Toraja? Pakai bahasa Cina? Lakukanlah 3 hal ini. 1. Panggil mereka dengan nama yang baik sama-sama. Jenny, Yanti, Tinus. Panggil dia dengan nama yang baik, nanti dia jadi baik. Karena ada orang tua, masa panggil dia punya anak bilang,
Woi, babi. Ini bapak-bapak ada yang panggil dia anak babi? Tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia punya anak babi, dia punya bapak. Jangan. Tidak boleh panggil. Panggil dengan nama yang baik. Apalagi orang Toraja ini ke nama-nama Alkitab banyak betul. Panggil dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu adalah uang hasil judi, hasil korupsi. Jangan kasih makan istri anak. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Itu rumah tangga bahagia atau tidak? Ibu-ibu, jangan terlalu paksa-paksa suami untuk dapat lebih dari itu. Cukupkan diri itu. Ini paksa suami dapat lebih hanya untuk beli skincare. Saya baru dari Manado tadi pagi. Saya berkhotbah, saya kasih tahu, ibu-ibu cukupkan diri ya, tidak usah paksa diri. Cuci muka mandi bisa cukup. Tidak usah, kecuali kalau ada lebih doi sedikit boleh. Saya kasih tahu malah, ular itu tidak pakai skincare tapi tetap kulit licin. Ada banyak orang pakai skincare tapi dia kulit macam kulit ular. Cukupkan kita pun diri saja ya. Amin toh? Ketiga. Berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Anak-anak ini kan pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Bapak biasa pukul mama. Kita melahirkan anak laki-laki yang pandang enteng perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Di PKB ada yang biasa pukul istri. Saya balik dia pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Aduh. Ibu-ibu, kalau kena pukul tiap hari senang. Bangun pagi langsung, papa, ini hari belum, papa, tolong. Mama tukang maki, anak tukang maki. Dong hanya mengulang. PKB. Makanya pulang, ajak istri, anak-anak ikut ibadah. Ibadah di rumah itu butuh komitmen. Kenapa? Tantangan ada. Hari pertama mantap, hari kedua mantap, hari ketiga mantap. Masuk hari keempat, papa bilang, mama coba mama deh anak-anak, kenapa papa punya pinggang, kenapa begitu ya? Hari kelima ibu bilang, coba kita kasih tinggal anak belajar ibadah sendiri. Hari keenam bubar itu ibadah. Bapak yang tidak setia. Keempat. Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu Abram itu berani pergi karena ada janji. Tapi sekarang dia menjadi Abraham, berjanji untuk pergi. Pergi karena ada janji itu beda dengan berjanji untuk pergi. Pergi karena ada janji itu dia tanya, dapat apa? Siapa di sana? Saya peran apa? Tapi kalau berjanji untuk pergi, gas! Apapun terjadi, gas atau cas? Oh, gas. Ya. Abram, dari pihakku ini, dari engkau? Bicara sekarang, ini dari pihakku sekarang. Ini sebuah panggilan luar biasa. Panggilan untuk merendahkan diri. Engkau nanti jadi bapak Abram, tapi yang lain yang akan jadi raja. Engkau cukup jadi bapak ya. Engkau dipanggil duluan, tapi engkau cukup jadi bapak. Orang lain yang akan menjadi raja. Tapi yang kedua, ini panggilan untuk menjadi berkat. Oh Tuhan, selagi masih kuat, bila ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah. Jemaat, akan ada satu hari di mana saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua.
Mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Tapi waktu orang duduk cerita dan sebut namamu, orang bilang, itu orang begitu tapi sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Makanya setiap kali dia baru muncul, orang bilang, beban muncul. Di PKB ada yang biasa jadi beban. Dia ada di sini. Coba tunjuk, tunjuk. Oh Tuhan, pakai apa? Aku masih bila apa? Tapi hidup ini sudah baik. Jemaat, yang pendeta Yandi omong banyak-banyak dari tadi itu baru pengantar. Ini baru mau masuk khotbah, ini baru mau. Kan tadi saya bilang secara cepat saya sampaikan ini dulu kan. Iya toh. Hancurkan. Baik, saudara-saudara. Tuhan panggil Abraham untuk apa? Itu menjadi pertanyaan pertama. Tuhan panggil Abraham untuk apa? Jawabannya, untuk tujuan Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan sorga di tengah-tengah dunia. Itu tujuan Tuhan. Tuhan ajar berdoa yang begini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di jemaat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Yakin? Mantap. Yes. Berarti memang surga lebih baik dari dunia. Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi? Ibu-ibu ada yang mau pergi sekarang? Kalau kita tanya begitu, ada yang bilang, aduh, anak-anak masih kecil. Belum lagi DP bapak model begitu. Biasa jawaban yang paling masuk akal itu kan dia bilang, belum waktu Tuhan. Oke, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan itu berarti pemerintahan Allah terjadi di rumah di mana kita tinggal. Amin. Sekarang kita mulai di dalam rumah yang ada damai sejahtera. Apa tujuan Tuhan dalam pernikahanmu? Coba apa tujuan Tuhan dalam pernikahan kita? Kenapa lihat saya? Tujuan Tuhan bukan tujuan kita. Saya kasih nikah, banyak pasang nikah. Saya tanya, kamu dua menikah untuk apa? Untuk dapat keturunan, Pak. Ada orang lain dia tidak menikah, dia punya keturunan, satu di sini, satu di situ, satu di situ. Ya kalau menikah hanya untuk dapat keturunan, kau salah itu. Lalu menikah apa? Menikah untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Baik ada keturunan, baik tidak ada. Karena bukan tujuan itu. Ada dua keluarga. Dorang sama-sama tidak punya anak. Dorang ambil orang lain punya anak. Sujaga sampai kelas 6 SD. Berarti cukup lama itu kan? Dorang datang ke saya. Dorang bilang begini, pendeta, berdoa dulu. Saya bilang berdoa untuk apa? Berdoa supaya kita bisa dapat keturunan. Nikah sekian lama ini belum ada keturunan. Kamu dikira apa saja? Jadi belum bilang bapak kami sudah ambil itu orang puan itu 2 orang itu bapak. Yang satu-satu, yang satu-satu. Itu kelas 6 SD semua SMP itu bapak. Kalau dia orang tua mau datang amin, kamu mau ke tidak? Jangan bapak, kita sudah tahu datang. Oke baik. Kalau begitu kita mau berdoa sekarang, tapi saya tanya dulu, saya tanya. Kamu mau mujizat besar atau mujizat kecil? Kamu mau mujizat besar atau mujizat kecil? Dorang bilang, kalau bisa mujizat besar. Kalau mujizat besar itu sudah terjadi dalam hidupmu. Pendeta maksud? Iya. Saya kasih tahu, mencintai anak sendiri itu gampang. Tapi mencintai orang punya anak seperti anak sendiri, itu mujizat. Langsung istri-istrinya bilang begini, betul. Itu mungkin memang maksud Tuhan untuk kita. Biar Bapak kita tidak doa, tidak apa-apa.
Tapi suami-suami bilang begini, betul, mencintai anak sendiri itu gampang. Tapi mencintai orang punya anak seperti anak sendiri itu mujizat. Berarti kalau mencintai istri sendiri itu gampang. Tapi apa? Saya bilang, kamu dua stop, omong begitu. Apa tujuan Tuhan dalam pernikahan kita toh? Supaya ada damai sejahtera di situ. Amin toh? Jemaat. Ini satu waktu di hari ulang tahun pernikahan ke-30 dari satu keluarga. Ada pesawat lewat. Tunggu setelah pesawat itu. Terus mau berdoa. Pendeta bilang, oke, ulang tahun ke-30, kita mau berdoa sekarang. Ibu, mau berdoa untuk apa? Di usia 30 tahun, pernikahan. Ibu kasih tahu. Bapak, mau doa apa? Suaminya tidak mau omong, diam-diam. Dipaksa, dia diam. Paksa, dia menangis. Sudah, pendeta berpikir, tidak usah paksa. Berdoa. Setelah doa habis, duduk sambil makan, pendeta tanya, Bapak, tadi kok ibu berani bicara, tapi bapak kok tidak berani bicara, bahkan bapak menangis. Boleh cerita sedikit. Dan pendeta, 30 tahun hari ini sangat berbeda dengan 30 tahun lalu. 30 tahun lalu ketika kami menikah, kami pakai pakaian terbaik. Kami disebut raja dan ratu. Kami ganteng, kami cantik. Saya baru mengerti ketika saya sakit berat. Saya sakit, hampir mati. Dalam sakit yang berat itu saya memastikan saya punya diri bahwa pasti ibu akan kasih tinggal saya. Pasti. So tidak menghasilkan apa-apa lagi. Pasti ibu kasih tinggal. Justru di titik paling lemah itulah istri mengurus saya dengan baik sampai saya pulih kembali. Saya mengerti maksud Tuhan dalam pernikahan kami adalah penerimaan kekurangan. Amin. Masih bisa terima istri? Ibu-ibu, ada yang punya anak usia SMA sekarang? Perempuan ada? Coba bayangkan dia kira-kira 10 detik sudah? Sudah bayangkan itu anak? Seperti itulah ibu-ibu dulu. Halus-halus. Tipis-tipis. Sekarang sudah tebal-tebal. Dan berlapis-lapis. PKB tetap sayang. Masih bisa ini maksud Tuhan tuh kita saling menerima. Jemaat. Pendeta Yandi baru menikah 16 tahun. 16, belum lama. Bapak Klasis izin, Bapak berapa tahun? Bapak Klasis berapa tahun menikah? 20. Izin Pak Pendeta berapa tahun? 20, oke. Ada 16, ada 20, ada 30 kira-kira. Kita punya nikah dulu itu beda dengan nikah yang sekarang. Nikah dulu itu kami punya dekorasi itu pakai kulit pisang. Ada pemandangan, awan, burung, dan ada bebek 2. Kita yang nikah kok bebek yang taruh di situ. Di itu dekorasi itu ada tulisan dengan huruf sangat besar. Mohon doa restu. Betul Pak Pendeta? Itu kita pun nikah dulu. Beda dari anak-anak sekarang pun nikah toh. Anak sekarang pun nikah itu ada prewed. Woi, undang kita lagi pi ini Dalton situ pun aula itu. Woi pas masuk itu MC bilang, oke kita semua berdiri, kita ingin menyambut raja dan ratu. Woi tidak lama lampu mulai redup sedikit. Yang mempelai laki-laki menggandeng tangan mempelai perempuan. Diiringi melodi lagu Beautiful in White. Wih, terlalu mantap. Terus sampailah mereka ke satu tempat kecil begitu. Mereka romantis sambil berdansa. Tiba-tiba yang MC bilang, wedding kiss. Langsung petasan bunyi. Yang laki-laki dengan romantis sekali. Satu dia cinta. Kami yang senikah lebih dari 16 tahun waktu lihat dong begitu kami hanya bilang begini.
Hari pertama itu yang wedding. 16 tahun baru kita mau sonto dia sering. Ada apa panas begini? Itu tidak ada wedding kiss. Tinggal petasan. Itu petasan meledak saja di mana. Jadi menjaga supaya tujuan Tuhan tetap ada dalam hidup ini. Itu tanggung jawab besar dari orang semua, dari kita semua, toh. Amin. Masih adakah itu? Masih ada atau tidak? Jangan berubah. Saya punya video satu beredar luas sekali. Waktu saya bilang begini, pacaran dan menikah itu dua hal yang beda. Waktu pacaran itu laki-laki bisa datang bawa bunga, apalagi bulan Februari, apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. Baru itu TPS tanggal berapa? Nah, 14 Februari itu hari Valentine, Rabu itu. Laki-laki bisa datang bawa bunga, sembunyi di belakang, sambil berlutut. Dengan romantis dia berani bilang, I love you. Pacaran. Sunika 5 tahun, paling-paling dia pulang bawa bunga pepaya. Paling dia buang di situ, bilang, kau tumis, kau makan, tadi kita semua makan di kantor. Berubah. Waktu masih pacaran, yang istri berani terantuk di batu, yang perempuan berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu, kau bikin saya punya ayang, batu. Pacaran. Menikah mau pergi gereja jalan kaki, istri terantuk di batu, dia bilang, kau punya mata taruh di mana? Masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, non jatuh, mau tangkap. Pacaran, sunika naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor lupa ambil depo istri. Istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil saya? Mama minta maaf, saya minta maaf. Mama sulunas tapi motor. Berubah jadi bisa jaga, kok bisa tetap jaga maksud Tuhan dalam kita pernikahan. Bisa kok? Bisa. Kalau bukan kita, mau suruh orang lain yang jaga. Itu. Nah, tujuan Tuhan mendatangkan tanda-tanda kerajaan surga. Tanda kerajaan surga itu penuh kasih. Di rumah itu harus ada pengasihan, kasih, keadilan. Masa Tuhan memerintah tanpa keadilan? Kalau bunuh ayam itu adil. Ini bapak dapat daging, dapat paha, baru anak dapat kuku dengan leher. Baru dia mama bilang isap-isap, enak kalau isap-isap. Baru dia mama bilang, ini bapak punya ayam kesayangan. Wah, itu adil kok tidak? Tidak adil. Bikin adil. Ya isap-isap kuku ayam dulu. Ayam kaki kuning. Tanda. Kalau itu terjadi di rumah, maka dunia pasti penuh dengan kemuliaan Allah. Toh dimulai dari rumah. Kedua, tujuan Tuhan sudah ada ini. Tujuan Tuhan sudah ada ini. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh kita pergi dengan tangan hampa. Untuk tujuan Tuhan itu, Tuhan berikan kepada kita karunia, sama-sama. Karunia itu begini. Paulus bilang begini, karunia itu ada terbagi dalam dua. Satu karunia motivasi, satu karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang, itu motivasi. Karunia manifestasi itu seperti menyembuhkan orang, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh.
Dua karunia ini setara, tidak satu lebih dari yang lain. Dipakai untuk membangun jemaat, tapi harus diisi dengan kasih. Jadi Tuhan waktu bilang, ini tujuan saya, dia tidak pernah suruh kita pergi dengan kosong. Dia lengkapi kita dengan karunia untuk mendatangkan damai sejahtera. Persoalan kita adalah, apakah kita menemukan karunia yang Tuhan taruh pada kita atau tidak. Ada orang tahu menyanyi, tapi tidak pernah mau menyanyi di gereja. Pendeta bilang, ada paduan suara vokal group. Oh, no. Tapi kalau tiba-tiba bilang, Bupati Toraja dan Ketua Majelis Sinode Gereja Toraja akan beribadah bersama-sama di jemaat apa? Pokoknya di sini akan beribadah bersama di jemaat ini. Oi, itu solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia, tari-tarian juga dia, semua. Ini dia pun nama karunia makam puji. Karunia begini tidak bisa membawa damai sejahtera. Amin kok? Tidak bisa. Gereja-gereja di Indonesia mantap. Mungkin juga termasuk, mungkin saya kata mungkin tapi pastilah. Mungkin juga gereja Toraja. Tepuk tangan dulu. Kenapa saya suruh tepuk tangan? Karena sudah ada vokal grup kaum bapak, vokal grup PKB. Tepuk tangan lagi tambah, tidak apa-apa. Tapi dia punya tapi ada dua. Tapi pertama, dorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon kau mau bunuh baru dalam pulang. Ada begitu di gereja Toraja, Klasis Makassar Timur ada. Itu ketua vokal grup ada di sini sekarang dia. Yang latihan sedikit lebih banyak main kartu itu ada. Itu tapi pertama. Tapi kedua, besok hari Minggu mau menyanyi di gereja. Nanti dorang suruh anak kecil satu, atau majelis, atau istri. Tolong kasih tahu pendeta. Vokal grup PKB menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Memang belum lengkap. Kau pulang jam 3. So belum lengkap ini. Yang menarik. Tapi kedua ini agak panjang sedikit. Menyanyi habis. Don sepulang. Jadi hanya datang menyanyi sah. Habis menyanyi dia keluar. Gereja ada bagus-bagus. Pakai berdoa, pakai kumpul uang berbangun gereja ini. Pakai penablisan gereja. Tapi dorang bukan duduk di dalam. Don cari pohon di luar. Cari pohon di luar sambil merokok. Sambil merokok baru bicara politik. Sambil merokok begitu, tapi orang juga pasang telinga. Tiba-tiba pendeta bilang begini, kita sampai di penghujung dari ibadah hari ini. Pulanglah saudara-saudara ke dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Mari arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkatnya. Dia yang di luar itu lari cepat-cepat masuk langsung. Salam PKB. Ada begitu di gereja Toraja. Yang pas kita mau berkat dia masuk mau cepat. Kacau ini. Sudah dua. Pertama tadi apa? Pertama tadi apa? Tujuan Tuhan. Aduh, jangan sampai ini yang saya takut ini. Sebentar pulang baru ketemu orang, kau rugi tidak ikut pendeta yang di khotbah. Kok iya bagus, iya. Dia bilang apa? Tidak tahu. Yang penting kami tertawa. Aduh. Pertama tadi. Pertama apa? Tujuan Tuhan. Yang kedua, karunia. Ketiga. Belajar dari orang lain. Sama-sama, 1, 2, 3. Jadi yang kedua itu
dalam rumah supaya damai sejahtera. Bapak mesti tahu bapak karunia apa, mama karunia apa, anak karunia apa. Kalau motivasinya, ayo adek. Jangan bapak bikin lain, tanya, kau di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10. Lu seperti papa betul. Nona dapat berapa? Tadi matematika susah, papa kakak dapat 3. Macam mama punya keturunan sudah aja. Itu bukan motivasi yang baik, itu salah itu. Tidak akan ada damai sejahtera itu, tidak ada. Yang ketiga, belajar dari Tuhan itu terlalu besar. Tidak ada satu orang pun bisa memahami dia. Maka dia butuh telinga untuk mendengar dari pengalaman perjumpaan orang yang berbeda-beda. Cara Tuhan berjumpa dengan seorang pendeta, beda Tuhan berjumpa dengan seorang ibu, beda Tuhan berjumpa dengan seorang bapak, beda Tuhan berjumpa dengan pemain musik, beda-beda. Supaya waktu kita duduk sama-sama dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda, kita bilang, ternyata Tuhan itu luar biasa. Karena pengalaman beda-beda tuh. Penting. Bapak punya pengalaman beda dengan mama punya pengalaman. Mama punya pengalaman beda dengan anak punya pengalaman. Butuh saling mendengarkan. Untuk saling mengisi. Ini bicara tentang pendengaran dan membangun persekutuan. Supaya damai sejahtera. Bapak itu buang sudah itu kalimat yang sedikit-sedikit bilang, saya kalau sudah kiri-kiri betul. Nanti baru kanan lagi. Macam lagu di NTT. Putar. Sudah. Ada bapak-bapak bilang, pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat. Tapi kalau sesumara itu Lucifer juga kalah, pendeta. Ini manusia tidak jelas. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Lucifer, kadang-kadang mau mengobati dia bagaimana? Jadi dengar orang lain, dengar, oh iya. Laki-laki dan perempuan itu ada satu pola yang Tuhan bedakan atasnya. Pola pikir, ada 4 pola, tapi untuk khotbah kaitan poin ini saya omsat. Kalau tambah 4, besok baru makan malam. Pendeta yang disuliat ada Pak Pion di situ. Saya tidak tahu itu mau lelang atau tidak, tapi saya yakin saya pasti makan. Oke. Saudara, sekarang mendengar. Bapak tanya mama, kenapa? Karena kita ini terbatas. Ingat, pintar itu terbatas. Karena itu bisa dikejar. Masing-masing punya keahlian dan kepintaran sendiri. Pintar terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Itu dia meleleh, mengalir sudah. Sampai kalau ada orang sudah terlalu bodoh dong, biasa hehehe. Kalau bodoh ukur sedikit. Bagi-bagi itu bodoh, jangan kau bawa semua itu. Belajar dari orang lain. Polanya begini. Untuk pola berpikir. Laki-laki itu cenderung rasional. Makanya bapak-bapak tuh kalau bicara, suami-suami kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu itu kan lebih banyak pakai perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Bayangkan kalau nikah 20 tahun baru suami hanya saya pikir, istri bilang, kok saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang, surasa. Jadi hidup tidak bisa pakai apa yang dipikirkan saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah logika. Untuk itulah kita dipersatukan sebagai suami dan untuk saling belajar dari orang lain. Ada satu suami. Saya belum cerita saudara-saudara. Ada satu suami, dia terlalu sayang dia punya istri. Terlalu. Semua orang tahu ini orang terlalu sayang istri. Sampai satu saat dia berani bertanya, Bapak, kami lihat Bapak yang terlalu sayang istri. Coba Bapak bagi-bagi dia tips. Bapak tuh hanya cerita begini. Ada satu waktu sapu istri ini goreng ikan. Terus kucing makan. Istri lihat ini kucing, terus istri bilang, 1. Kucing makan lagi. Istri bilang, 2. Kucing makan lagi. Istri bilang, 3. Lantas dia ambil potas, dia isi dalam ikan goreng. Kucing makan, kucing mati. Waktu lihat begitu suaminya bilang, ibu bikin apa ini? Ibu tidak ada hati betul. Masa siksa binatang macam begini? Ibu seperti apa ini? Lantas dia punya istri lihat dia baru bilang, 1. Mulai hari itu saya diam dan saya sayang. Saya sayang sekali, saya takut dia belajar menghitung. Sebab kalau dia belajar menghitung tinggal 2 ini.
saling belajar, bukan saling menekan. Bukan saling di rumah itu kita bukan kasih tunjuk siapa yang lebih jago, siapa lebih kaya. Ada ibu-ibu suka provokasi anak ini. Kau bapak ini tidak pernah kasih doi, hanya mama saja mama. Begitu. Ada ibu-ibu begitu. Ini ibu-ibu rongin semua ini. Belajar dari orang lain. Amin kok. Setiga. Satu tadi apa? Tujuan? Tujuan siapa? Kedua? Karunia. Ketiga? Keempat. Ini semua habis ini. Foto semua habis. Keempat. Fokus. Sama-sama. Fokus. Boleh ketemu semua orang. Boleh belajar dari semua orang. Tapi fokus. Papa fokusi papa pun, mama fokusi mama punya. Kami bangun gereja. Di satu waktu saya bangun gereja 4 sekaligus. Di satu kampung. Saya kumpul. Rapat. Rapat itu saya hanya sampaikan. Satu, rapat tidak boleh dalam ruangan. Rapat harus jam 1 siang dan di bawah terik matahari. Supaya saya melihat siapa yang mau ngomong banyak. Saya kasih tahu ibu-ibu di dapur, pas kami rapat, ibu tolong bakar bulu ayam. Biar dia punya aroma itu keluar. Itu tidak ada yang ngomong panjang. Saya potong. Ada yang sudah Pak, sudah kami mengerti sudah. Kedua, dalam kaitan ini, saya bilang begini. Ingat, panitia pembangunan saya mau kasih tahu. Pembangunan gereja ini berhenti. Stop! Kalau kamu bertengkar. Masa mau bertengkar saya pakai perhadapan panitia? Cari dana, berdoa, baru berkelahi. Berkelahi itu tidak pakai perhadapan panitia, langsung baku pukul. Masih perhadapan, stop! Dan saya kasih ingat. Pertengkaran dalam gereja itu karena seringkali kita tidak fokus dengan apa yang kita kerjakan. Ibu-ibu yang kita khususkan untuk urus kacang brengbon di dapur. Dia kasih tengah itu kacang brengbon untuk urus orang cor beton. Itu yang bikin kacau gereja. Tidak fokus dengan dia pun pekerjaan. Sibuk dia orang lain. Ada begitu di gereja Toraja. Baru pilapur-lapur pendeta lagi. Fokus. Ini kalau kita tidak fokus tidak bisa. Jemaat. Ibadah begini, pendeta yang difokus di khotbah saja. Pak pendeta yang di liturgos. Ada yang main band, ada yang urus ini kamera, ada yang urus lampu, ada yang naik di atas rumah, tidak apa-apa. Masing-masing fokus. Pendeta yang tidak perlu tahu semua. Betul kok tidak? Ini dia pun nama kolaborasi. Jemaat. Coba bayangkan kalau pendeta itu urus semua. Tidak ada Superman dalam gereja. Yang ada itu super tim. Bayangkan kalau pendeta khotbah SD lari pemain musik cepat-cepat dia datang dia urus ini tiba-tiba dia lama-lama itu pendeta gila. Mau ada damai sejahtera bagaimana kalau dia urus semua? Jemaat. Urus semua, gagal semua. Saya dampingi banyak orang dan saya mengerti yang paling banyak gagal adalah mereka yang suka mengucapkan ini kalimat. Sudah kerja, apa yang saya tidak urus Bapak? Apa yang saya tidak urus? Nah itu yang gagal, itu dia yang sudah yang gagal. Fokus. Fokus dulu di satu. Tapi fokus itu harus fokus yang mantap. Amin kok? Belajar fokus. Seberapa? Pakai bahasa Toraja? Oke. 1? Bukan yang poin. Poin pertama. Kedua. 3. 4. Kelima. 5 bahasa Toraja? 5 juga. Kenapa tidak pakai bahasa lain lagi? Oke, 5. Melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama, 1, 2, 3. Melakukan hal yang bermanfaat. Ingat, tidak semua hal yang kita lakukan itu bermanfaat. Untuk mendatangkan damai sejahtera itu harus lakukan hal yang bermanfaat.
Ini sering tidak boleh dipakai di gereja Toraja. Ini sering karena saya pendeta. Ada jemaat yang saya layani. Saya baru pindah ke kantor Sinode Gemit bulan Maret kemarin. Tapi beberapa jemaat yang saya tangani, saya suka bilang, ini contoh saja, tidak usah dipakai di sini. Contoh. Saya bilang, panitia hari raya gerejawi. Tidak usah bikin tarik tambah. Tidak usah bikin bola voli. Tidak usah makan kerupuk. Itu makan saja di rumah. Ini kita bikin bola voli ini, yang tarik tambang itu paling banyak ikut-ikut tidak pernah masuk gereja. Datang mabok lagi. Padahal panitia berdoa untuk cari dana. Nanti rusak. Bapak, lalu kita lakukan apa? Bikin saja lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 476. Nah, itu bermanfaat. Supaya waktu menyanyi, makin dekat Tuhan kepada, nah, begitu. Supaya jangan kita menyanyi makin dekat separuhnya. Dari kas biasa dengan saya kasih tahu yang singer di gereja, vokal group di gereja. Saya bilang, kami yang vokal group itu, kamu kalau menyanyi hindari itu ha, hindari. Jemaat, menyanyi itu khotbah berirama, betul kok tidak? Supaya orang mengerti dan dia pulang dia melakukan sesuatu berdasarkan pesan yang kita lakukan. Dalam lagu itu toh. Ini lagu 5 menit habis di ha, pam 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 pam, dum dum dum. Ini tidak ada arti. Tapi itu di gereja saya, jangan bikin di gereja Toraja. Harus bawa pesan yang orang mengerti. Kalau saudara menyanyi pakai bahasa Inggris, tulisnya pun terjemahan. Kami semin tidak mengerti. Karena kita mau melakukan sesuatu yang berarti toh. Begitu. Hari penatua dia kena gampang. Ini lomba lari karung. Supaya apa? Itu di saya punya yang Bapak Dom bikin saja, tidak apa-apa. Ini di Paskah ini, sekarang kan perayaan Paskah ini kan bagus-bagus toh, di mana-mana ada toh. Ada lomba menyanyi, pidato, lomba bikin salib. Wih, kalau bagus. Tapi yang bikin salib itu mabok. Dengan harapan juara. Nanti pengumuman dia tidak juara, tersinggung. Memang saya yang juri dengan panitia itu kakak Adi. Ini mulai tersinggung, ini mulai salah ini. Satu teman pendeta ini, ibu-ibu satu. Waktu biasa kan kalau Paskah itu ada drama Paskah. Drama Paskah itu selalu ada kaitan dengan kisah sengsara Yesus. Dong ambil pemeran Tuhan Yesus itu. 2 tahun lalu itu anak. Tahun lalu itu anak. Ini tahun dong mau ambil dia ibu pendeta dan tidak usah lagi. Kenapa mama? Tidak usah, kamu cari orang lain. Mama itu orang terlalu bagus. Wih, dia kalau main drama itu orang bisa sampai menangis. Tidak usah. Kenapa? Cuma mama omong, kenapa tidak usah? Dia peran Tuhan Yesus bagus, mah. Habis drama dia tidak pernah masuk gereja. Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja? Supaya kita lakukan barang itu yang punya makna. Jangan sampai kita habis pada keramaian. Dan banyak orang menjadi sepi di tengah-tengah keramaian. Ini ketempuruan batin ini. Mesti terisi. Sabar ini baru miring. Terisi. Cek. Sulima. 1, 2, 3, 4, 5. Melakukan hal yang sekarang 6, terakhir. 6 ini sebenarnya efek
efek dari 5 hal yang kita lakukan dalam kaitan dengan damai sejahtera. Kalau tujuan Tuhan ada, karunia kita pakai, belajar dari orang lain, fokus dan melakukan hal yang bermanfaat, maka yang keenam ini akan muncul dengan sendirinya, yaitu kedewasaan spiritual. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis. Dewasa biologis itu yang itu hari kita pun berat badan hanya 37, tapi sekarang 73. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata. Sekarang perut macam ada 3, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Pembangunan fisik. Ya toh? Tapi kedua, dewasa psikologi sama-sama. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau Tuhan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tersinggung. Mau keluar dari gereja Toraja, mau bikin gereja baru sendiri di situ. Itu, orang itu badan saja yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya kalau orang biasa tersinggung begitu, di orang banyak orang suka bilang, kasih tinggal. Ketiga, dewasa spiritual. Sama-sama. Ini ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul meja 10 kilo. 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah anak atau meja. Itu dewasa spiritual. Tidak meminta beban menjadi ringan. Berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa spiritual tidak akan merengek, menangis, meminta masalah berubah. Saudara punya masalah? Ada masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan menikah 7:30. Makan 7:30. Kenyataan 9:30. Masalah. Karena itu, dengar. Karena itu, orang-orang yang dewasa spiritual hampir tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan orang lain berubah. Sampai lupa rubah diri sendiri. Spiritualitas itu apa? Gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam apa? Yang di dalam itu teologi. Apa yang kita imani, apa yang kita bicara tentang Tuhan. Yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika, itulah spiritualitas. Orang kalau spiritualitas bagus, dia dapat lihat sampah begini, dia langsung ambil. Karena gerakan dari dalam keluar. Kalau yang dari luar ke dalam, pas ada sampah dia kasih tahu ini, oh, Kak, pas saya angkat tolong foto. Pas foto habis baru dia muat di Facebook tulis bilang, kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitra konten itu, FB Pro itu, harapan FYP. Dolar mana dengan pencitraan begitu? Nah, gerakan dari dalam keluar. Jemaat, pernah dengar kok tidak orang bilang begini, kami ini gereja-gereja, pipi gereja, tapi sama saja. Pernah dengar? Atau sendiri umum? Itu kalimat itu ingin menunjukkan seolah-olah waktu kita pergi ke gereja itu seperti tidak ada manfaat dan tidak ada efek bagi kehidupan kita dalam dunia nyata. Amin kok. Nah, pasca kali ini itu damai sejahtera itu yang kita pakai sudah. Di dalam keluarga, di dalam jemaat. Supaya kita hidup aman. Berkat Tuhan ada. Sungguh alangkah baik dan indahnya kalau orang bersaudara hidup rukun saja baik-baik.
nanti Tuhan perintahkan berkat.